dan Jensi, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat, cuacanya menjelang akhir tahun ini udah mulai gitu deh ya, banyak sekali yang batuk pilek. Tetapi seperti biasanya di program Real Talk with Uni Lubis, di balik sebuah peristiwa, isu, fenomena, ribuan bahkan jutaan aktivitas, selalu ada sosok manusia yang menginspirasi, yang bisa menceritakan duduk perkara sebuah event, sebuah peristiwa. Nah, kali ini semua yang tertunda, wawancara tertunda, akhirnya dapat waktu untuk mewawancarai. Kali ini karena di rumah tim pemenangan, memang saya mintanya wawancara sebagai calon wakil presiden dari pasangan nomor 3, Profesor Muhammad Mahfud MD. Uni, Apa kabar? Pak Mahfud, baik. ini udah mulai kena flu-flu ini ya? Ya udah capek, udah sebulan lebih terus berbicara. Tiap hari? Ya hampir dapat dikatakan tiap hari lah ya. Jadi apa bedanya kecapean jadi keliling sebagai cawapres sama sebagai Menko Polkam? Sama aja, volumenya aja. Kalau Menko Polhukam itu di akhir pekan kan kita tidak punya kegiatan yang ini. Kalau sekarang justru hari kerja tetap kerja, lalu akhir pekan digunakan untuk kampanye atau sosialisasi lah gitu ya. Kan hanya itu waktunya kalau ini. Tapi kan cuti udah dikasih ya, Sudah, ya? itu sudah dikasih per hari, setiap hari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu saya bisa ke daerah. Oke. Tapi di luar itu saya bisa kunker ya sebagai Menko. Tetapi tidak ada kaitannya dengan pemilu kalau kunker sebagai Menko. Yang ketika keliling daerah udah sebulan ini sebagai cawapres, mana daerah yang paling berkesan karena kok susah banget sih gitu? Rasanya ndak ada yang spesifik sih. Cuma begitu menjadi cawapres itu memang ada perubahan cara bergaul ya. Misalnya teman-teman yang dulu dekat dengan saya, lalu juga dekat dengan Pak Prabowo atau dekat dengan Pak Jokowi atau apa gitu, ya agak membatasi pertemuan dan membatasi gurau-gurau. Tapi enggak apa-apa bagi saya. Termasuk pesantren-pesantren juga kan, agar terlihat netral gitu ya. Mereka tetap membuka forum tapi tidak atas nama institusinya gitu. Itu aja yang perubahan yang. Emang masih ada pesantren yang netral? Memang masih ada pesantren yang netral, tidak berpihak kepada satu dari 3 pasangan calon ini? Ya kalau ngundang 3-3-nya kan berarti netral. Nah, saya tidak tahu ya kecenderungan sebagai institusi. Misalnya pesantren besar di Asam Bagus itu, yang diasuh oleh Kiai Azaim, lalu di Python, itu netral, artinya siapa saja boleh datang ke situ. Bahkan juga Tebu Ireng yang sangat terkenal itu, itu menerima 3-3-nya kan baru seminggu lalu kan, menerima satu pasangan calon lain dan menyatakan mendukung. Lalu kemarin dengan saya juga sama pernyataannya. Artinya apa? Dia sebagai institusi itu tidak memihak, karena tahu santri itu kan bervariasi dan belum tentu juga rakyat atau santri itu ikut pilihan politik kiainya. Selama ini kan udah terbukti itu, iya kan? NU beda jumlah pendukung terhadap satu parpol dengan jumlah NU-nya. Bahkan resmi juga kan, yang resmi tertulis di pengumuman apa itu ini orang NU, di sana orang NU dan sebagainya, tidak nyatu. Dan menurut saya bagus. Ya karena ada generasi yang muda, makin muda juga ya. Nah Pak Mahfud, salah satu kriteria cawapres bagi capres itu adalah mendatangkan suara pasti. Iya. Tambahan suara ya. Syukur-syukur tambahan suara dan gizi, tapi kan nggak semuanya. Dan mungkin Pak Mahfud nggak termasuk yang nambahin gizi. Nah, Pak Mahfud merasa akan memberikan suara di mana? Banyak tempat ya. Irisan-irisan dengan kelompok Muslim yang ada di P3, ada di NU, ada di HMI, KAHMI, ICMI, Muhammadiyah, itu irisan saya. Yang misalnya kelompok tertentu itu sangat
misalnya jauh dengan PDIP, dengan merah gitu. Nah saya masuk ke sana, menyiram hijaunya itu, bahwa saya ada di situ gitu. Dan menurut saya cukup, tingkat keberhasilannya cukup, kesadaran orang bahwa harus ada wajah, wajah Islam Ahlus Sunnah di situ, Islam yang moderat, moderasi beragama di situ ya. Ya saya masuk ke situ banyak. Nah sebulan ini bisa nggak 3 hal yang paling dikeluhkan dan Pak Mahfud merasa itu harus bisa dijawab oleh paslon 3 Ganjar Mahfud kalau terpilih menjadi, karena kan memang visi misi tebel banyak, tapi visi misi dibikin sebelum ketemu kan. Tapi ketika ketemu, sebenarnya yang paling krusial yang dirasakan oleh masyarakat yang ditemui Pak Mahfud ini apa? Banyak hal ya, tapi kalau Anda minta 3, yang paling ini kesulitan lapangan kerja. Mereka butuh lapangan kerja, kemudian peningkatan, tentu berkaitan dengan itu kan, peningkatan taraf hidup secara ekonomis. Lalu yang kedua masalah pendidikan. Terutama pendidikan tradisional yang saya lihat di mana-mana. Misalnya Mbak Uni, di daerah-daerah tuh banyak sekali tuh guru ngaji, guru madrasah, nggak ada SK-nya, nggak ada apa, tapi ngabdi selama puluhan tahun dengan tekun, nggak punya asuransi juga. Nah ini banyak di Jawa Timur, di Madura, di Aceh, bahkan di Aceh itu yang saya kunjungi, itu perlu uluran tangan kita, pendidikan yang berbasis lembaga-lembaga tradisional, karena itu jasanya udah banyak, itu melahirkan orang-orang yang cukup berperan juga di negara ini kan, pendidikan seperti itu. Gus Dur lahir dari situ, saya dari situ, Alwi Shihab dari situ, dan seterusnya kan. Tapi ini gurunya nggak pernah ada yang ngurus gitu. Marbot masjid misalnya, yang setiap saat ini jam sekian harus adzan, dia lari, kotor dia bersihkan, siapa yang perhatikan? Nah saya sudah cek di dalam undang-undang pesantren itu ada dana abadi pesantren yang anggaran tahun ini itu 128 triliun. Nah nanti itu mau kita belah-belah, ini untuk pesantren sekian, ini untuk guru sekian, untuk marbot sekian dan sebagainya. Itu juga jadi keluhan. Jadi masalah lapangan kerja, masalah kemudian itu tadi masalah pendidikan, terutama pendidikan tradisional, kemudian ya kebutuhan pokok ya, harga-harga sembako itu terasa tidak terjangkau. Terkadang ya orang dari satu desa itu panen, jual karena terdesak, jual padinya atau berasnya harga 9.000 ke seseorang, besok beras itu dibawa masuk lagi, orang itu jualnya sudah 12.000. Nah itu yang namanya korupsi di bidang swasta. Nah korupsi di bidang swasta ini nanti kita tangani. Nah sebelum ke situ, 3 hal yang disebutkan Prof Mahfud itu salah satu yang dibangga-banggakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi yang notabene Pak Mahfud masih menjadi bagian. Jadi dan approval rate-nya masih di atas 80 ya in total. Jadi apa menurut Pak Mahfud yang membuat yang 3 hal itu masih jadi masalah buat rakyat yang ditemuin oleh Pak Mahfud? Yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu sudah sangat bagus, membuat infrastruktur. Nah infrastruktur itu untuk tahun-tahun yang akan datang itu harus dilanjutkan dalam bentuk agar anggaran dan kehidupan ekonomi turun ke bawah, karena sekarang infrastrukturnya sudah memungkinkan. Anggaran juga untuk kesejahteraan masyarakat itu juga sudah mulai diratakan, kan begitu. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi sudah oke lah, sudah luar biasa menurut saya dalam ukuran-ukuran pertumbuhan ekonomi, pemerataan juga kan. Kita tahu indeks indeks generasi kan turun. Sejak Pak Jokowi memerintah turun. Itu artinya apa? Tingkat kesenjangan antara kaya miskin itu sudah semakin dekat. Meskipun tentu masih harus terus diimplementasikan. Karena menurut saya implementasinya nanti di bidang penegakan hukum tuh, penggunaan anggaran agar itu tadi keadilan bisa lebih merata, kesempatan bekerja dan sebagainya. Kalau korupsi dan penegakan hukum itu dikerjakan dengan lebih baik, maka akan dengan sendirinya tumbuh. Dan saya sudah
punya identifikasi tentang itu karena saya belasan tahun bekerja di bidang itu, di bidang penegakan hukum, korupsi dan sebagainya. Terutama bekal yang terakhir saya jadi Menko Polhukam itu kaya sekali saya dengan bahan-bahan untuk merumuskan langkah-langkah yang lebih konkret ya untuk menurunkan angka kemiskinan dan menaikkan kesempatan kerja. Oke. Gitu. Kenapa kok selama ini kan Pak Mahfud ini kan termasuk yang paling sebelum Gibran paling belakangan ya masuk dalam gelanggang. Angka itu sudah Pak Mahfud miliki sudah lama. Apakah pernah di-share di sidang kabinet atau ke kolega atau ke presiden langsung dan bagaimana tanggapannya? Jadi termasuk enggak, saya share ke masyarakat aja. Ya, bahwa model-model pelanggaran hukum seperti ini, model-model korupsi seperti ini. Ya kan sudah disampaikan dan saya bertindak juga kan. Model-model yang saya temukan itu diimplementasikan dalam tindakan. Misalnya, oh ini mafianya begini. Itu kan muncul kan. Ini kalau koperasi ini mafianya begini. Kalau asuransi mafianya begini. Kalau di birokrasi mafianya begini. Dan seterusnya dan seterusnya. Artinya saya sudah punya modal itu, tidak perlu share data ke sidang kabinet, laporan aja kebijakan pemerintah seperti ini, saya sudah melakukan ini. Nah, apakah itu kok saya bisa muncul belakangan? Apakah tidak diketahui sebelumnya gitu? Partai-partai kan nggak butuh itu sebenarnya. Pokoknya mencari yang elektabilitasnya tinggi, sehingga kan tidak pernah ada misalnya partai mencari apa sih data statistiknya yang menyebabkan terjadinya misalnya kemiskinan di bidang ini, apa kan tidak ada yang partai ya, yang partai tidak ada. Itu yang paling yang mengerjakan gitu ya peneliti-peneliti di kampus saja, BRIN dan sebagainya. Tapi kalau partai tidak ada, untuk apa saya share ke situ? Nah itu. Nah, anti korupsi ya. Salah satu di pidato awal ketika di Cawapres kan Prof. Mahfud juga mengatakan penegakan hukum kok 50% bagus, itu berpengaruh kepada semuanya ya. Kalau terpilih ya, kalau terpilih itu soal pemberantasan korupsi itu 3 hal yang akan langsung dikerjakan, quick win-nya apa? Quick win-nya itu ini listicle soalnya IDN Times sampai 3 hal, 5 hal. Yang disenengin sama milenial dan Gen Z. Satu, penataan birokrasi. Karena sumber korupsi itu sebenarnya di birokrasi, baik birokrasi pemerintahan sehari-hari maupun di birokrasi penegak hukum. Jadi aparat penegak hukum. Mulai kan kalau menyelesaikan hukum itu kan 1 aturannya, 2 aparatnya, yang ketiga budayanya. Kita mulai dari aparatnya ini. Kemudian pengawasannya. Ya kan? Kita mulai dari struktur, misalnya harus begini, pengawasannya gimana, pengendaliannya bagaimana, lalu penindakannya. Nah itu kalau 3, ada lagi sebenarnya kalau penindakan itu kan ke atas ya, ke pejabat dan yang suka kolusi di dalam antara pengusaha dan penguasa, atau peng-peng kalau istilahnya di dalam ke bawah, ini perlindungan. Kalau ke atas penegakan dan ketegasan dan kepastian, ke bawah perlindungan bagi orang-orang kecil yang hak-haknya dirampas secara sewenang-wenang tanpa perlindungan hukum. Nah, misalnya itu. Apa? 3 lagi? Udah tadi tak kasih 4. Udah 3. Minta 3 saya kasih 4. Udah 3, cuman selalu pertanyaan lanjutan saya setiap kali capres dan cawapres seperti ini selalu, apalagi minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Nggak apa-apa, santai aja. Gini aja kan ya kalau mau minum. Nggak apa-apa, nggak usah dikat, it's okay. It's bedanya milenial sama ini. Mistake is part of the show. Oke. Bukan kayak TV kan. Selalu pertanyaan lanjutan saya adalah, kurang apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi dan apa jaminannya bahwa kalau Ganjar Mahfud berkuasa itu akan bisa dilakukan secara efektif. Misalnya reformasi birokrasi itu selalu menjadi tema kampanye. Kagak berhasil tuh. Bahkan ada menteri di partai PDIP, partai terbesar yang mencalonkan Prof. Mahfud. Ya. Untuk saya jaminannya track record saya. Ya kan?
Anda tahu saya tidak pernah, insya Allah tidak pernah gagal saya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan target-target. Nanti lihat aja, nanti sesudah saya jadi, apa yang saya kerjakan di situ. Gitu. Itu aja. Bagaimana misalnya Pak Mahfud berhadapan nantinya dengan, atau sekarang dengan Ketua Umum Partai Politik Ibu Megawati Soekarnoputri yang punya kekuasaan absolut di PDIP? Enggak. Bu Megawati itu justru sejak awal sebelum saya bilang sudah mengatakan Pak Mahfud, tugas Pak Mahfud itu satu penegakan hukum, pemberantasan korupsi, lalu pelanggaran HAM itu diselesaikan semua. Bahkan dia spesifik mengeluh aparat penegak hukum itu udah rusak semua, negara ini sudah kacau lah di dalam penanganan hukum dan korupsi. Nah, lalu ada dua yang menarik ya, yang menarik. Satu, pertama saya minta akses, Bu. Kalau Ibu nugaskan saya ini, saya minta akses dong yang lebih besar. Polhukam itu nanti biar bisa saya koordinasikan kalau saya jadi wapres, karena saya tahu di sana tempat itu udah adiknya untuk memperbaiki. Wow, itu bagus kata Bu Mega. Kan jaminan itu. Kan Bu Mega enggak pernah mengingkari ya apa yang dikatakan. Oh, bagus itu, lakukan. Lalu saya bicara dengan minum lagi ya. Iya, minum aja, Pak. Biar kelihatan oleh milenial gitu ya. Milenial. Apa adanya. Nah, kalau anak milenial tuh kalau mau lihat orang batuk, lihat aja. Gitu. Kalau di televisi nggak boleh. Kalau terlalu pencitraan juga nggak bagus. Lalu yang kedua, saya bicara dengan Ganjar. Mas Ganjar, saya sudah bicara dengan Ibu. Kalau nanti saya terpilih Mas Ganjar presiden, saya minta diberi akses yang lebih luas ke bidang polhukam, politik, hukum, keamanan. Itu nanti wapres ditugasi. Karena sekarang ini kesannya kalau wapres kan cadangan, protokoler, ban serep. Padahal dulu enggak, zaman Bung Hatta jalan, ya kan? Pak JK juga. Pak JK jalan gitu. Nah, saya enggak mau jadi ban serep. Pak Harto yang begitu pun masih wapres itu diberi tugas wasbang loh, ya mengurusi wakil presiden dengan tugas wasbang, pengawasan pembangunan. Saya minta kayak gitu. Oh iya Pak Ganjar seneng. Malah kalau ada yang mengerjakan kayak gitu malah saya seneng. Bagus kata Pak Ganjar. Atau itu sudah jaminan. Lalu yang kedua Mbak, yang bagi saya juga meyakinkan bahwa ini tidak main-main. Mbak Uni tahu kan, saya enggak pernah main di survei. Minta di survei gitu enggak pernah, apalagi bayar survei. Enggak pernah main baliho. Mengiklankan diri di mana, ya paling saya diskusi-diskusi karena diundang. Nah, sehingga ketika muncul wacana tentang partai mencari calon wakil presiden, saya enggak pernah mendekat ke siapapun. Karena saya tahu informasinya tuh, bahkan ada orang temen lah gitu ya, yang datang kepada saya, Pak, itu Bapak masuk tuh di PDIP itu sebagai tapi itu biayanya untuk saksi saja 1,6 triliun. Wah, saya bilang 1,6 triliun kalau 1 miliar 600 gitu mungkin saya bisa cari. Saya bilang kalau 1,6 triliun dari mana? Saya bilang. Oleh sebab itu saya juga tidak mendekat dan tidak minta dimasukkan nama saya, enggak. Nah, ketika dipanggil oleh Bu Mega itu yang dikatakan Pak Mahfud, enggak usah cari uang. Kan, kaget saya, shock lah. Katanya kalau ke PDIP itu harus bayar triliunan atau ratusan miliar. Kok saya cuma begitu, Pak Mahfud? Nggak usah cari uang, biar diurus. Sudah ada tim kampanye yang tugasnya ngurus secara legal. Pak Mahfud jangan berhubungan dengan soal-soal uang. Dan itu juga dikatakan oleh ketua partai yang lain. Pak Oso, Pak Mardiono, Pak Haritano. Kesepakatan kami, koalisi berempat. Pak Mahfud nggak usah disibukkan dengan urusan uang. Jadi yang Pak Mahfud bilang 1,6 triliun itu dari orang yang mengatakan bahwa Pak Mahfud menjadi salah satu kandidat yang dibicarakan, disebut-sebut di PDIP. Jadi bukan partai lain. Karena ketika Pak Mahfud mengatakan bahwa di PDIP saya gratis,
Jadi yang Ya pernah orang mencalonkan, orang ini kan begini, ada juga yang dari PDIP, tetapi kadangkala ada orang yang begitu tuh hanya mencari aja mengatasnamakan PDIP. Karena juga ada teman saya tuh ditelepon, ini ada yang bisa ngurus Pak Mahfud untuk masuk ke PDIP, hanya butuh uang misalnya 600 miliar, segera disediakan. Ke teman saya, ke teman dekat saya, datang ke saya bilang nggak usah. Saya enggak pengen jadi wakil presiden, untuk apa? Saya bilang. Artinya bukan dari kubu yang lain ya? Kenapa? Bukan, dari kubu yang lain juga kubu ada. Artinya orang yang memang bergerak di bidang itu, terkenal juga orangnya, tetapi dia bukan resmi anggota partai. Tapi 1,6 triliun yang dibicarakan oleh Pak Mahfud kemarin, orang yang mengatasnamakan PDIP. Iya, dia bilang akan dibawa, gitu. Dan saya bilang, nggak usah, kalau saya mau mencari uang, tuh banyak orang datang ke sini, nawarkan dana ke saya bilang. Pokoknya Pak Mahfud jadi kami bang sekian, saya bilang enggak. Apalagi saya suruh cari uang sebanyak itu, enggak usah saya. Nah itu sebabnya lalu saya berkesimpulan kan, wah ini rupanya banyak orang mengatasnamakan pimpinan partai lah untuk minta. Padahal enggak, ketika bilang ke saya enggak usah, jangan sepeser pun, Anda harus melakukan itu. Maka saya terkejut, maka saya bilang ya kalau begitu bismillah gitu, saya enggak punya. Jadi sebulan ini transportasi kemana-mana semuanya diatur sama tim? Iya dong, ada Bapak tim. Mahfud nggak keluar duit sepeser pun? Kalau ada keluarga saya, itu iya. Kemudian ada beberapa simpatisan nyumbang kaos. Pak, saya nyumbang kaos 30.000, langsung saja antarkan ke sini nih, ke kantor sini. Nanti kaos dibagi dari sini. Kemudian kalau ada orang mau nyumbang, bentuknya kegiatan aja, in natura. Kamu nyumbang untuk apa sih? Saya perlu sebuah forum yang harganya misalnya 300 juta. Karena ada pertunjukan, sana adakan sendiri. Kamu ngundang saya, kamu yang ngundang. Saya enggak keluar uang, kan gitu aja. Nah yang begitu-gitu banyak. Kan kalau saya pergi ada yang ngurus transportnya, bahkan bawa pesawat juga sudah dibawa, ini bukan beli yang komersial. Bawa juga kalau agak mendesak gitu, bahwa besok harus sampai di Sanjang Brigan, pesawatnya udah ada. Enak gitu. Ya Pak ya? Hah? Dulu waktu Menko Polkam naik pesawat pribadi juga nggak? Iya, enggak, naik komersial. Naik komersial? Iya, tapi kalau rombongan saya sering bawa pesawat angkatan udara. Rame-rame ya. Rame-rame. Oke, soal surveinya pasangan calon 3 ini kan cenderung stagnan atau turun. Bahkan sudah ada yang disalib oleh pasangan nomor 1 ya. Dan salah satunya yang dianalisa oleh berbagai pihak karena PDIP dan Ganjar itu terlalu sering menyerang, terutama kelihatan sekali diametralnya dengan calon nomor 2. Gimana pendapat Pak Mahfud? Mungkin itu iya ya, tetapi kalau saya dan Pak Ganjar kan tidak pernah nyerang Pak Jokowi. Kalau saya dan Pak Ganjar kan selalu bilang, ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sudah sangat bagus, ada infrastruktur, kesenjangan ekonomi, tax ratio, kan sudah membaik semua gitu. Itu sudah bagus. Bahwa kemudian ada orang menyerang Pak Jokowi, mungkin juga ada oknum-oknum di PDIP dan sebagainya. Tapi kalau saya dengan Pak Ganjar kan tidak pernah ya. Oknum level sekjen bukan oknum dong Pak. Mas Hasto kan juga kencang. Iya mungkin lah, itu Anda tanya ke Mas Hasto aja. Tapi kayaknya Mas Hasto sudah enggak sih, sudah 2 minggu Jadi ini. Jadi itu bagian dari evaluasi Pak sesudah ya mungkin, turun? Mungkin bagian dari evaluasi diri atau ya mungkin juga ada teman yang beritahu jangan gitulah gitu. Kalau saya enggak pernah coba cari seluruh pemberitaan jejak digital. Apakah pernah saya konfrontasi dengan Pak Jokowi? No. Yang dikerjakan oleh Pak Jokowi itu saya yang ngerjakan juga ikut. Masa saya mau konfrontasi? Saya ngelanjutin kan gitu. Nah, tapi balik lagi ke pidato Bapak yang soal penegakan hukum, kan sebagai anak Twitter, Pak Mahfud pasti ngelihat dong tab mentionnya ya, komentarnya. Lah kok pidato itu seolah mengatakan bahwa penanganan soal hukum HAM di era presiden sekarang itu belum baik, sehingga itu menjadi program yang diandalkan lah untuk Pak Mahfud. Jadi komentarnya kalau anak Twitter tuh, lah situ kan Menko Polkamnya. Ya itu yang harus saya jelaskan. Penegakan hukum
dan penanganan masalah HAM yang sekarang ini udah baik, maju sekali. Coba saya anjurkan Anda lihat hasil Sigi Kompas yang bulan September. Itu kan tinggi semua, penegakan hukum 64, Polkamnya 79, jauh di atas rata-rata kepada pemerintah, bagus gitu. Tetapi sebagai sebagai Menko Polhukam, saya tahu bahwa ini masalahnya banyak ini. Dan apa yang saya lakukan? Pertama, saya menindak konkret. Ya, Mbak Uni kan tidak pernah, mungkin coba dicari di Menko yang lalu-lalu, pernah tidak melakukan tindakan terhadap kasus konkret yang besar? Tidak ada. Alasannya saya kan hanya koordinator yang berwenang kan di situ. Kalau saya masuk dan itu besar-besar, gede-gede, termasuk yang BLBI, yang 349 triliun, yang Sambo apa, wah itu pertaruhan itu, Indosuria dan sebagainya. Kita buru semua, Asabri kita buru semua. Artinya saya bertindak dan ada kemajuan sehingga ada kenaikan indeks, ya, ada kenaikan indeks. Tetapi dari situ saya menjadi tahu masalah, oh ini loh masalahnya. Sehingga saya katakan ketika saya menyangkakan bahwa penegakan hukum dan pelanggaran HAM sekarang belum baik, itu justru kemajuan, karena menteri-menteri yang dulu tidak pernah menuding kantornya sendiri itu mengenuding pemerintah itu kurang gitu. Saya malah sampaikan, tapi di satu sisi saya lakukan. Saya kira itu masyarakat menilai juga. Jadi Pak Mahfud melakukan otokritik, tapi sudah melakukan yang konkret, ya. Iya, justru tapi belum cukup gitu ya. Iya, kira-kira, masih banyak yang harus. Ada hal lain ini yang diperlukan untuk ditata, ya, ke depannya agar lebih masif gerakan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum ini. Pak, itu Bu Mega, nah ini ngomongin Bu Mega ya, pidato yang viral terakhir tuh kan yang mengatakan ini kekuasaan sudah menjalankan seperti Orde Baru, ya itu kan viral ya, dibahas di mana-mana. Ya tentu yang dimaksud kekuasaan semuanya juga pasti mengarah kepada Presiden Jokowi. Ya. Menurut Pak Mahfud gimana statement itu? Benar nggak apa yang disampaikan Bu Mega? Saya tidak dalam posisi menilai. Itu pandangannya Bu Mega sebagai orang yang berpengalaman. Tetapi bahwa akhir-akhir ini ada persoalan hukum, persoalan misalnya salah kelola di penegakan hukum di polisi, di Mahkamah Konstitusi dan sebagainya, itu kan menunjukkan ke arah itu. Sehingga Bu Mega, oh ini. Tapi secara keseluruhan sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi kalau untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat itu penting. Makanya hukum, penegakan hukum, HAM dan pemberantasan korupsi itu menjadi bagian yang penting untuk mengawal agar yang sudah dicapai Pak Jokowi ini bisa lebih efektif lagi dan berkembang ke arah yang lebih bawah. Infrastruktur dan sebagainya itu kan kelas menengah ke atas. Artinya uang-uang yang dalam bentuk saham, yang dalam bentuk ini kan di digital kan, uang yang real di masyarakat kan belum gitu. Nah kita nanti turunkan, agar kenaikan pendapatan negara itu bisa merata ke bawah, tidak hanya ada di dalam bentuk saham bank, dalam bentuk rekening. Kalau dihitung itu naik kan, karena infrastrukturnya ada dan ada biayanya gitu kan. Nah ini sekarang kita turunkan ke bawah gitu. Karena statement Bu Mega itu rangkaian dari sebelumnya dari pihak pendukung paslon 3 itu yang mengatakan ada potensi kecurangan, ya kan? Bahkan sempat Sekjen Hasto mengatakan ngajakin pasangan Amin nomor 1, tapi dijawab kita nggak ikut-ikutan bos. Jadi seolah-olah seperti itu. Bahkan waktu kampanye damai kemarin nih sekalian pengen tahu behind the scene-nya. Kan pasangan nomor 3 sama pasangan nomor 1 kan duduknya deketan tuh. Apakah itu kampanye di mana? Yang damai, pernyataan bukan kampanye. Statement pemilu damai kemarin. Oh iya, yang damai ya. Jadi semuanya kan orang publik melihat gesture ya, media juga bahwa memang ada mungkin perasaan khawatir dengan kecurangan sehingga kemudian Bu Mega muncul dengan istilah orba. Ya mungkin pengalaman Bu Mega. Tapi kalau saya sendiri kan sudah lama mengumumkan pemilu ini pasti curang. Karena yang curang sekarang itu bukan pemerintah.
Parpol sendiri antar parpol itu curang di antara mereka, bahkan satu parpol terhadap temannya sendiri curang. Karena udah Tapi dulu jangan kan ya, menyalahkan pemerintah. Pemerintah itu ada di luar, ya. Tetapi orang sering tidak bisa membedakan ini KPU. Lalu dikatakan kalau ini melanggar sudah diatur oleh pemerintah. Ini dong, ini yang membentuk ini kan partai-partai nih di DPR. Kenapa lalu nuding kita? Ya kan, kita nggak ikut-ikut gitu. Mungkin itu kita tujuannya itu bukan. pemerintah. Iya, kenapa pemerintah? Pemerintah kan nggak ikut-ikut urusan penyelenggaraan pemilu. Tapi pemerintah atau personal karena sudah jelas Pak Jokowi ada di kubu nomor 2. Oh, kalau personal semua partai saya kira. Ya kan sama kan berusaha mempengaruhi KPU kan agar Dan KPU juga ini. infrastruktur ke daerah. Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam kan deputinya baik dari polisi, TNI apa gitu. Oh, kalau Mungkin urusan nggak pemilu itu? saya enggak boleh ikut. Saya hanya memfasilitasi. Tapi apakah Kamu Pak anggarannya cukup enggak? Anggaran enggak cukup, saya bilang ke Menteri Keuangan. Gitu aja. Kemudian peraturan apa yang kamu perlukan dari pemerintah, saya yang menyiapkan, tapi saya ngatur. Tapi Prof. Mahfud khawatir tidak, knowing, dia tahu semuanya, berpengalaman, khawatir tidak bahwa infrastruktur aparat akan dimanfaatkan dan sudah dimanfaatkan oleh paslon tertentu untuk kepentingan paslon Itu tertentu. biasa, setiap menjelang pemilu selalu ada pergunjingan seperti itu. Tapi konfigurasi masalahnya selalu berubah, gitu ya. Ada kalanya suatu saat mungkin aparat itu menyatu kuat gitu untuk melakukan kecurangan, suatu saat kuat untuk netral, satu saat pecah mungkin. Yang satu mendukung, satu enggak. Itu selalu biasa terjadi. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Dan sekarang itu enaknya apa? Enaknya sekarang ada medsos. Ada Anda yang selalu mengontrol gitu. Enggak berani sembarangan juga. Orang sudah semakin maju. Oleh sebab itu harus diterima sebagai fakta aja di dalam kontestasi politik. Pasti ada ribut-ribut begitu. Saling menuding, saling menyindir. Justru itu yang kita nikmati sekarang kan. Zaman Orde Baru nggak bisa gitu. Bergurau aja ditangkap. Zaman Orde Baru dulu kan gitu. Ya sekarang kan semuanya orang nuduh apapun, ya udahlah kalau cuma urusan gitu. Artinya ini satu yang sudah bisa kita nikmati. Dulu zaman Orde Baru misalnya nggak ada survei-survei. Sekarang orang sudah diarahkan oleh survei. Silakan, itu ilmiah. Siapa yang mau pakai, Survei siapa bisa yang... untuk membangun opini publik sebetulnya ya, salah satunya. Makanya saya katakan survei yang mau sungguh-sungguh ilmiah atau mau dijual karena membangun opini publik, sekarang bebas. Dulu kan tidak boleh. Karena dulu hasil pemilu sudah selesai paling enggak setahun sebelum pemilu. Nah sekarang enggak, kita nunggu nanti quick count. Ya kan? Betul. Itu pun lalu ada pengadilan pemilu. Ini kan instrumen kita udah bagus, sudah bagus instrumennya. Pak, dari kasus putusan MK nomor 90 yang kemudian menjadi pintu masuk buat Gibran untuk jadi cawapres yang minimal cacat etika, ya meskipun kemarin sudah ada keputusan yang mengatakan bahwa tidak ada cacat hukum, tapi minimal cacat etika. Pak Mahfud sebagai orang yang dianggap paling paham hukum di kubu Gama diandalkan, tentunya khawatir nggak dengan independensi MK saat mengurus sengketa pemilu nanti? Saya sekarang optimis. Satu, karena MK ternyata berjalan dan berani. Ya, meskipun mungkin bagi Mbak Uni kenapa cuma dipecat dari ketua gitu ya. Tapi bagi saya kalau dipecat dari ketua itu masih mental masalahnya. Karena dia bisa mengusulkan lagi menurut undang-undang, saya tidak terima itu bentuk MK baru. Bisa jadi masalah, tidak ada kepastian. Maka menurut saya sudah bagus tuh yang diputus oleh Pak Jimli dan menyatakan terjadi pelanggaran berat secara etik. Udah bagus. Dan saya optimis ke depan akan menjadi lebih bagus, ya kan? Saya saat ini sedang berjuang untuk mempertahankan rancangan undang-undang MK itu agar tidak bisa ditukangi dulu sampai selesai pemilu. Agar itu udah jangan diganggu dulu. Ini bagus ini dengan undang-undang sekarang. Yang sekarang ada di dalam itu tidak akan berani main-main. Tinggal ditambah satu lagi kan dari luar. Hakim MK yang baru gitu. Itu aja. 3 pertanyaan lagi. Saya ingin tahu apakah sesudah Pak Mahfud menjadi cawapres, statement keluar termasuk yang tadi Ibu Mega membuat statement yang viral itu, apakah itu dikonsultasikan ke Pak Mahfud, diajak ngobrol atau gimana sebetulnya? Enggak. Kita enggak pernah
kalau pimpinan partai ngomong itu kan punya area sendiri, tidak pernah dikonsultasikan. Tetapi TPN itu setiap hari membuat rambu-rambu tim pemenangan nasional. Hari ini isu apa ini supaya dihindari ya, ini kerjakan, ini tidak boleh, itu setiap hari ada. Oh, ada. Jadi ya dari teman-teman bagus lah. Kalau partai politik Pak Haritano, Bu Mega, Pak Oso buat pernyataan itu kan pimpinan partai politik. Tapi kalau tim kami TPN itu lebih terarah. Oke. Lebih terukur lah. Gimana hubungan Prof Mahfud dengan Pak Jokowi sesudah pencapresan dan nampaknya kubu nomor 2 dan nomor 3 itu di publik kelihatan kayak bickering gitu ya, kayak Saya merasa baik-baik saja dengan Pak Jokowi. Bahkan sudah sering kan saya ceritakan ketika saya diminta oleh Bu Mega itu Pak Jokowi sedang di Beijing. Bu Mega minta saya jadi cawapres. Seandainya Pak Jokowi di sini, saya minta izin pulang dulu mau bilang ke Pak Jokowi. Bukan minta izin. Bukan minta izin ke Pak Jokowi, tapi saya minta izin ke Bu Mega, saya mau ke Pak Jokowi sebentar untuk memberitahu. Tapi Pak Jokowi tidak ada. Jadi saya tanda tangan. Nah, begitu langsung diproses syarat-syaratnya lewat Pak Mensesnek. Lalu diselesaikan sore itu juga oleh Pak Mensesnek, langsung berhubungan telepon dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang silakan Pak Mahfud diizinkan. Jadi saya deklarasi pagi jam 10 gitu, sorenya jam 5 saya ketemu Pak Pratikno, sebelum jam 7 gitu sudah keluar suratnya atas isi arahan Pak Jokowi dari Beijing. Jadi saya daftar. Nah, sesudah Pak Jokowi pulang, saya menghadap beliau masuk masuk kantor Senin. Selasa saya sudah diterima karena saya memang minta segera diterima. Pak Jokowi juga mengucapkan selamat tuh kepada saya. Selamat ya Pak Mahfud. Iya Pak, saya minta maaf ini enggak sempat minta ke Bapak, enggak sempat memberitahu Bapak karena Bapak enggak apa-apa, selamat. Bahkan saya belum ngomong sudah dibilang nanti Pak Mahfud cuti aja seminggu sekali gitu. Seperti yang lain, enggak usah mengundurkan diri gitu. Itu Pak Jokowi yang bilang ke saya. Artinya baik. Sampai sekarang kalau ketemu kan baik, sering ketemu di pertemuan-pertemuan resmi, kemarin di BI, di Bawaslu, sidang kabinet saya masih hadir. Sidang kabinet terakhir kapan Pak? Sidang kabinet ya yang saya hadir terakhir udah kira-kira seminggu lalu ya, tentang apa itu sudah lupa karena banyak. Tapi saya hadir terus. Gitu. Suasana kebatinan di sidang kabinet kalau gimana? Kalau saya sih biasa-biasa saja ketemu. Ada nggak tiba-tiba takut kalau foto bareng sama Pak Mahfud? Takut kalau foto bareng sama Pak Mahfud? Enggak. Memang yang lain itu tampaknya ya ada menteri itu yang agak kaku gitu. Tidak ketemu. Kalau dulu kan bergurau dulu sebelum sidang, makan-makan gurau gitu. Sekarang rapat jam 1 baru pada masuk lalu serius semua. Tidak ada kemarahan, tapi memang lebih serius karena kubu politiknya udah pada beda-beda, tapi tidak ada kemarahan atau apapun. Kalau saya sih biasa aja. Ketemu Pak Erlangga, saya tepuk baunya. Anda ini sejak ada pemilu ini kok jauh sekali, saya bilang. Iya, sampai Erlangga tanya. Kalau saya kan biasa-biasa aja. Ketawa dia ngakak. Ya takut tuh Pak Mingko sudah wapres katanya. Bergurau juga akhirnya. Gitu. Soalnya kemarin waktu kami saya kan ngundang Pak Ganjar juga waktu ke PWI ya, dialog dengan pers kan Pak Ganjar cerita bahwa sekarang banyak yang takut kalau foto sama saya katanya. Mungkin ya, tapi kalau dengan saya enggak sih. Ya mungkin aja ada orang takut, mungkin saya kan tidak tahu juga, tapi sejauh yang ketemu dengan saya rasanya biasa-biasa aja. Tapi di tingkat masyarakat saya itu tadi, di pesantren misalnya, itu biasanya menjaga jarak juga. Misalnya saya kalau datang ke sana biasanya dibuatkan forum besar untuk memberi kuliah atau pengajian di pesantren. Sekarang enggak gitu. Artinya ada jaraknya kalau mau bicara politik tuh tempatnya di sana dan tidak boleh melibatkan ini. Nah itu menghindar, menurut saya bagus juga. Ada ya perasaan itu terasa. Saya terasa bahwa mereka tuh merasa begitu. Saya sendiri biasa-biasa aja. Tapi mereka yang merasa harus begitu mungkin. Kalau saya enggak apa-apa. Saya sebagai jurnalis juga menjaga jarak sih Pak. Saya hanya mau difoto berdua dengan capres dan cawapres pada saat posisi wawancara. Ya. Nggak bakal di luar wawancara tuh yang kayak. Oh gitu ya? Oh iya, supaya
menjaga objektif Gini, independen. jangan gini. Jadi nggak apa-apa foto sama Pak Ganjar, tapi saat wawancara foto sini. Jadi nggak yang Iya, biasanya bagus kan lah. rada Bagus ini kalau ya, begitu. kan? Iya. Kalau begitu apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat, oleh para kiai menjaga jarak itu bagus ya. Iya kan? Dia tidak membuka forum. Kalau itu bukan karena takut ya, lebih karena supaya media memang harus nggak kelihatan, apalagi PMRT-nya nggak kelihatan kecentilan foto-foto itu ya, hanya pada saat wawancara. Sama seperti pesantren ini. juga Oh, gitu agar ya? tidak kelihatan memihak. Karena santri itu di satu pesantren kan bisa sampai 12.000, 15.000. Nggak mungkin hanya mendukung salah satu. Mesti terpecah tuh suara. Oleh sebab itu Kiai itu arif. Nggak pernah menyatakan mendukung si A, B, C, dan seterusnya itu. Nah, mereka yang terlanjur mendukung itu biasanya kemudian dengan santrinya agak kaku. Santrinya menjauh, ya paling ngaji-ngaji biasa. Santrinya menjauh juga. Terakhir banget, apakah Pak Mahfud yakin siapapun yang menang, ya, meskipun dalam kampanye sekarang udah hangat-hangat lah, terutama yang kubu 2 sama kubu 3 ini, ya, akan damai, Pak? Kalau saya akan damai, yang lain ya mereka yang bisa menjawab. Kalau saya untuk apa? Selesai ya selesai. Untuk apa? Ini negara milik kita, mari kita atur bersama. Tapi dalam kontestasi saya harus fight, harus yakin bahwa saya menang. Kan gitu. Tapi begitu selesai ya kita selesai aja gitu kan. Pemilu ini kan untuk memilih pemimpin, bukan untuk memilih musuh. Masa habis itu lalu bermusuhan? Iya kan? Ya. Baik, Cukup ya? Ya, terima kasih banyak Terima kasih. Prof. Mahfud makasih. atas wawancara. Dan itu tadi obrolan dengan Cawapres dari paslon nomor 3, Profesor Muhammad Mahfud MD. Banyak sekali cerita yang sebenarnya menggambarkan apa yang ada benang merah ya antara selama ini yang sudah dikerjakan oleh Prof. Mahfud di Menko Polhukam dengan apa yang ingin dituntaskan kalau nantinya terpilih. Karena seperti tagline dari Real Talk ini, pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman guru terbaik. Oke Mbak, makasih ya. Iya, sama-sama. Lunas utang saya.